Aduh, batas kananku kenapa ini? Pina lamas. Kenapa jadi lamas? Maka ikam gak bau kada lagi balumba di sungai. Itu lain lamasnya ropeah. Ini batisnya lamas lama. Pasti ikam subuh tadi kada banyak minum banyak kalau gak bau. Bujur banar dular. Pasti aku kurang minum banyu. Paksain ah. Aku pecah supaya batasku kada lamas lagi. Banyu, mana banyu? Bah, jua cocok. Sama-sama ba alasan hendak minum. Kada cocok lalu alasan batis lamas lalu minum banyu. Bang apa ropeah? Mungkin gak bau kurang makan. Jadi harus makan supaya sigar batisnya. Pian ini kakak dula katuju menyesatkan orang. Mun gak bau pecah lagi puasa, bertambah pulang hutang puasanya. Itu kalau tujuan pian kakak dula. Tegep ading seorang aku nah. Oh, kayak itu kak ikem dular lah. Hendak menggawi kawan. Oke kalau begitu, tapi aku ikhlas japang digawe dular kayak itu. Kawan minum atau makan jadinya. Sama aja kelakuan buhan berdua nih. Ini nah ulun jelasakan supaya kada keram otot ikam gak bau. Tapi umpat penjelasan muntung dokter ini nah. Kram otot adalah suatu kondisi kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu beberapa saat yang akan menimbulkan rasa nyeri. Secara umum, seringkali terjadi pada otot-otot betis, otot-otot tungkai, otot paha bagian depan, dan otot paha bagian belakang. Serta dapat juga terjadi pada lengan dan tangan. Beberapa orang memiliki faktor risiko terjadinya kram otot. Seringkali terjadi pada anak-anak dan lansia, pada orang yang melakukan olahraga dengan pemanasan yang kurang adekuat, kondisi sakit, dan obesitas. Penyebab kram otot belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa kondisi yang diketahui dapat menjadi pemicunya. Pertama, pada olahragawan adalah mereka yang tidak melakukan pemanasan dengan adekuat. Hal ini menyebabkan otot-otot tidak terlatih dan mudah lelah, sehingga dapat menyebabkan penumpukan zat-zat di dalam otot. Yang kedua, pada keadaan cedera otot. Cedera otot sendiri menyebabkan otot menjadi tidak bekerja secara optimal. Kondisi berikutnya ada dehidrasi. Untuk dapat bekerja dengan baik, otot memerlukan pasokan darah yang cukup sebagai sumber oksigen dan nutrisi. Bila tubuh mengalami dehidrasi, maka pasokan darah ke otot akan berkurang dan dapat memicu terjadinya kram otot. Bagaimana cara supaya kita tidak mengalami kram otot? Bagi mereka yang terbiasa melakukan olahraga, maka lakukanlah pemanasan yang adekuat. Yang kedua, sering-seringlah melakukan olahraga agar otot kita terlatih dan lentur. Yang ketiga, cukup minum dan hindari stres. Walau kram otot dapat sembuh dengan sendirinya, penanganan oleh dokter tetap dibutuhkan pada kondisi-kondisi berikut. Pertama, kram otot yang menyebabkan nyeri hebat tidak kunjung reda dengan penanganan dan langkah yang dilakukan secara mandiri. Yang kedua, otot terlihat merah, bengkak, dan terasa hangat saat diraba. Yang ketiga, terjadi kelemahan pasca kram otot. Yang keempat, kondisi kram otot yang sering kali berulang. Bahan makanan apa saja yang dapat kita konsumsi agar terhindar dari kram otot? Pertama, pisang. Buah berwarna kuning ini banyak mengandung kalium yang berperan untuk membantu pergerakan otot dan menjaga sel tubuh tetap berfungsi dengan baik. Daging merupakan salah satu sumber vitamin B kompleks yang dapat mencegah terjadinya kram otot dan berfungsi untuk mencegah kerusakan otot maupun saraf. Kacang-kacangan, kacang almond, kacang kedelai, kacang tanah merupakan contoh makanan yang mengandung vitamin E tinggi, di mana vitamin E tersebut berperan dalam mendukung produksi sel darah merah dan sirkulasi darah, sehingga bisa mencegah terjadinya kram otot. Sayuran hijau. Salah satu kandungan yang ada pada sayuran hijau seperti bayam dan brokoli adalah magnesium, di mana magnesium merupakan salah satu mineral yang dapat membantu mengendalikan kinerja otot baik ketika kontraksi maupun ketika terjadi relaksasi. Ubi kaya akan kalsium, kalium, dan magnesium, mirip dengan pisang. Namun, kandungan kalsium di dalam ubi bisa mencapai 6 kali lipat kandungan kalsium dalam pisang. Alpukat.
Kandungan kalium dalam alpukat lebih tinggi dibandingkan kandungan kalium di dalam pisang dan di dalam ubi. Dikatakan kandungan kalium dalam alpukat lebih dari 900 mg. Berikutnya, melon. Melon merupakan salah satu makanan yang cukup baik dan bernutrisi lengkap. Buah ini mengandung kalium, magnesium, kalsium, sodium, dan air, di mana sodium dan air merupakan kunci pencegahan dari kram otot. Konsumsi melon dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan sodium yang hilang terutama saat berkeringat dan aktivitas. Tomat. Tomat sangat kaya akan kalium dan air. Dengan minum 1 gelas jus tomat, Anda bisa memenuhi 15% kebutuhan kalium harian. Kandungan air pada tomat juga dapat membantu mencegah timbulnya kram otot akibat kehilangan cairan tubuh. Di samping bahan-bahan makanan tadi, lakukanlah juga gaya hidup sehat. Rajin berolahraga, hindari rokok, alkohol, dan senantiasa berpikir positif agar kita senantiasa terhindar dari berbagai macam penyakit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sudah jelaskah penjelasan si Den tadi? Sudah pintar, Ai. Terima kasih sudah memadahi. Tapi aku jadi kecewa nah. Kenapa jadi kecewa? Maka sudah jelas pepadahannya. Nyata ai kecewa kada jadi minum makan. Nah, paham Dular.